A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fama tatawwa'a khairun fahuwa khairun lah. Wa atasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, para pemirsa TV Nesaci yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini atas kudrat dan iradat dari Allah SWT kita bisa bertemu kembali bersua, tapi di suasana menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa mengisi hari demi hari dari Ramadan itu dengan meningkatkan peribadahan kita kepada Allah, dengan memperbanyak
segala macam kebaikan-kebaikan yang menyangkut dengan sesama insan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di awal saya sudah mengutarakan salah satu ayat Al-Qur'an tentang kewajiban kita sebagai umat Islam, salah satunya yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan? Ada apa dengan Ramadan? Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Nah, ini insya Allah kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Hadirin rahimakumullah, di ayat pertama surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi seruan untuk melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu akan terasa baiknya, akan terasa manfaatnya itu bagi orang-orang yang beriman, yang hatinya terketuk, yang hatinya betul-betul mengimani akan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikum siyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti di situ yang merasa dirinya beriman pada Allah, maka ada seruan di bulan suci Ramadan ini, yaitu untuk melaksanakan puasa selama bulan suci Ramadan. Kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kewajiban puasa ini sudah Allah wajibkan pula kepada umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya sama, dari setiap nabi, dari setiap rasul, setiap masa itu sama. Tujuan puasa adalah agar kita mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita bahas tentang arti dari Ramadan itu sendiri. Ramadan artinya pembakaran, membakar setiap segala sifat hewaniah kita. Karena di dalam diri manusia itu ada sifat insaniah, sifat hewaniah, dan sifat rububiyah. Malah dia mengatakan, sebagian ulama, ada sifat mulkiyah. Nah, para hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan sifat hewaniah ini, maka kita harus mengendalikannya. Dalam diri kita ada sifat hewaniah. Di antara sifat hewaniah yang muncul dalam diri manusia adalah munculnya hawa nafsu, keinginan untuk segera mengerjakan sesuatu, tergesa-gesa, terburu-buru, mudah putus asa. Kemudian kadang-kadang juga ada istilah tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia. Hadirin rahimakumullah, dalam menyambut Ramadan ini, marilah kita dengan sukacita menyambutnya dengan segala kesukaan, kesyukuran pada Allah. Kenapa demikian? Karena jarang di antara manusia bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini, dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di beberapa hari ke depan ini kita bisa bertemu dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang suci, yang sangat diidam-idamkan oleh segenap umat Islam. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau di bulan lain pahala itu satu nilainya, maka di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat, ada yang dilipat gandakan menjadi 100 kali lipat, ada yang dilipat gandakan 7 kali lipat, tergantung dari derajat atau jenis dari amalan kita. Apalagi ketika kita memasuki Lailatul Qadar, 10 hari terakhir. Dalam salah satu hadis Rasulullah dijelaskan bahwa ketika kita
beribadah di bulan di malam Lailatul Qadar, maka kebaikannya kita akan mendapatkan 1000 bulan. Kebaikannya sama dengan 1000 bulan. Kalau dihitung tahun, sama dengan 83 tahun. Satu kali peribadahan kita dinilai oleh Allah ibadah sama dengan ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Padahal itu hanya semalam. Ya. Jadi kebaikannya sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Bayangkan betapa Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Kemudian salah satu yang harus kita ingatkan bahwa nama salah satu dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan diturunkannya ayat suci Al-Quran. Nah, oleh karena itu sudah selayaknya dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu kita perbanyak tadarus Al-Quran, baik secara berkelompok, secara majelis taklim, kemudian juga mungkin secara pribadi, secara individu per individu. Mau di masjid, di musola, di rumah, silakan. Ramaikan suasana Ramadan ini di rumah, di tempat ibadah dengan banyak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian juga jangan lupa bahwa di bulan suci Ramadan ini kita ini diibaratkan seperti kupu-kupu. Jadi kita dalam mengisi Ramadan ini kita melaksanakan puasa itu seperti seekor ulat, ya, yang kemudian menjadi kepompong. Nah, kepompong itulah kondisi kita ketika sedang berpuasa. Kita sedang menyucikan diri, membersihkan jasmani kita, rohani kita dari segala macam kotoran-kotoran baik rohani maupun jasmani kita. Kemudian setelah kita memasuki atau akan memasuki Idul Fitri, kita insya Allah dalam keadaan fitrah, suci kembali. Dan pada saat kita masuk tanggal 1 Syawal, kita menjadi minal aidin wal faizin, kembali ke dalam kesucian atau fitrah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang harus kita ingatkan, ada beberapa peribadahan menjelang Ramadan yang sebetulnya bukan asli dari ajaran Islam. Maaf sebelumnya kalau yang sudah terbiasa, misalkan diantaranya ada kebiasaan kita sebelum Ramadan itu kita melakukan kuramas, ya, mandi besar. Nah, itu sebetulnya bukan dari Islam asli, ya. Nah, melaksanakan kuramas atau mandi besar itu hanya simbolik. Jadi simbolik bahwa kita akan memasuki bulan suci, maka kita pun harus dalam keadaan suci juga. Dan itu tidak menjadi masalah, ya, tidak menjadi masalah buat kita. Para hadirin rahimakumullah, mungkin kalau kita simpulkan dari awal, ya, bahwa Ramadan ini tujuan Allah adalah untuk melemahkan atau untuk mengatur sifat hewaniah kita, ya, yang senantiasa mengikuti hawa nafsu itu. Mudah-mudahan kita mulai ketika berpuasa itu kita dalam keadaan bersih, tenang, ya, tidak seperti sifat-sifat daripada hewan seperti tadi. Hadirin rahimakumullah, di akhir kultum ini, ya, kultum ini saya mengajak kepada semuanya, marilah kita untuk sama-sama bersukacita mengisi Ramadan dengan meramaikan masjid-masjid dengan seruan-seruan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Selamat datang Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh kemuliaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.